Yohanes pasal pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-18. Dan judulnya adalah Firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia. Kitab Injil Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes, ya, murid Tuhan Yesus Kristus. Dan kitab Injil Yohanes ini ditulis sekitar tahun 80 ke 95 Masehi, atau di akhir-akhir ya tahun abad pertama. Dan tujuan daripada penulisan kitab Injil Yohanes ini kita bisa melihat di Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-31. Di situ Rasul Yohanes dia beritahukan tujuan ya dicatatnya atau ditulisnya ya surat kitab Injil Yohanes ini, yaitu dikatakan di sini memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi kitab Injil Yohanes ini jelas sekali ditulis ya. Tujuannya ya ada di Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31, yaitu supaya semua orang bisa ya mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan supaya orang bisa percaya kepadanya dan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu adalah tujuan daripada penulisan kitab Injil Yohanes. Dan saya harap juga setelah kita belajar kitab Injil Yohanes ini, kita mengetahui banyak hal ya lebih dalam, lebih jelas tentang Tuhan Yesus dan apa yang telah dilakukannya. Ya, kita berharap agar kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, supaya kita bisa memberikan diri kita untuk percaya dan kita mau ikut Tuhan Yesus. Tapi yang sudah percaya, ya kiranya melalui pembelajaran kitab Injil Yohanes ini kita bisa semakin diteguhkan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita melihat firman Tuhan dari Yohanes pasal pertama ayat 18. Judulnya adalah Firman yang telah menjadi manusia. Dan di sini Rasul Yohanes langsung menceritakan siapakah Tuhan Yesus itu. Nah, dikatakan di sini di ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Ya, dikatakan pada mulanya adalah firman. Artinya Tuhan Yesus adalah firman pada mulanya. Nah, pada mulanya di sini artinya bahwa sebelum Tuhan Yesus lahir di dalam dunia ini, dia sudah ada. Ya, pada mulanya bukan berarti ada suatu titik awal daripada Tuhan Yesus. Tidak. Tapi sebelum dia lahir ke dunia ini, dia sudah ada dan kekal sebelumnya. Tidak ada ya awalnya, ya kapan dia ada, tidak ada. Tapi dia sudah ada sebelum dia datang ke dalam dunia ini ya dalam bentuk roh, dan dia sudah ada sebelum dunia diciptakan dan kekal sebelumnya, tidak terhingga ya. Nah, itu maksudnya pada mulanya. Ya, bukan berarti ada titik awalnya, kapan dia ada, bukan. Tapi maksudnya adalah sifatnya kekal. Ya, Tuhan Yesus sudah ada sejak dari kekekalan. Dan dikatakan di sini, Yesus ini pada mulanya, ya sejak kekekalan adalah firman. Ya, firman. Firman artinya kata atau ucapan. Dan apa maksudnya Tuhan Yesus adalah firman? Nah, kata atau ucapan merupakan ya suatu pernyataan akan pikiran dan kehendak kita. Jadi kalau kita mengucapkan sesuatu, itu adalah ya gambaran dari pikiran dan hati kita atau kehendak kita. Nah, jadi Tuhan Yesus dikatakan adalah firman Allah. Ya, artinya segala kehendak Tuhan, segala pikiran Tuhan Allah ada di dalam Tuhan Yesus. Karena dia adalah ya ucapan atau kata ya firman dari Tuhan Allah. Dan segala sesuatu ya yang mengenai pikiran ataupun kehendak Allah ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus.
Jadi kalau kita mau tahu tentang Tuhan Allah, kita mau tahu tentang pikiran Tuhan Allah, kita mau tahu tentang kehendak Tuhan Allah, ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan di kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 sampai 19. Nah, di situ Tuhan Allah memberitahu bahwa Dia akan membangkitkan seorang nabi, ya, dan Dia akan menaruh firman-Nya ke dalam mulut nabi tersebut, dan di mana setiap orang yang tidak mendengarkan perkataannya, Tuhan akan menuntut tanggung jawab, atau Tuhan akan menghukum bagi siapa yang tidak mau dengarkan firman atau perkataan yang disampaikan oleh nabi tersebut. Artinya seluruh kehendak Tuhan ada pada diri nabi tersebut. Nah, demi itulah penggenapan terjadi kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus dikatakan adalah firman. Segala tentang Allah, segala pikiran dan kehendak Allah ada pada dirinya. Oke, saya harap kita bisa mengerti akan hal ini. Artinya di luar Tuhan Yesus, kita tidak bisa mengenal Allah yang benar. Kita tidak bisa mengetahui kehendak Tuhan yang benar. Hanya di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Makanya dikatakan pada mulanya, sejak dari kekekalan, Tuhan Yesus adalah firman, yang dimana segala kehendak Tuhan ada di dalam dirinya. Nah, dikatakan di sini firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, Tuhan Yesus bersama-sama dengan Allah. Ini menunjukkan bahwa ada dua pribadi, yaitu Tuhan Yesus dan Allah. Ini menuju kepada Allah Bapa. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan Allah itu hanya satu dan satu pribadi. Mereka mengatakan memang Tuhan Allah itu hanya satu, tapi satu pribadi juga. Hanya Dia bermanifestasi atau berubah-ubah wujudnya. Kalau Dia di sorga menjadi Allah Bapa, kalau Dia di dunia Dia menjadi firman, yaitu Tuhan Yesus. Tapi kalau Dia masuk ke dalam hati kita menjadi Allah Roh Kudus. Nah, itu adalah ajaran yang salah. Di sini jelas-jelas dikatakan bahwa Tuhan Yesus ada, yaitu firman, dan Allah Bapa itu ada. Dua pribadi yang berbeda. Makanya dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya Allah itu hanya satu, tapi ada beberapa pribadi. Nah, Alkitab jelas mengatakan bahwa ada 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan di sini dia beritahukan 2 pribadi, yaitu Tuhan Yesus yang adalah firman dan Allah Bapa. Dan dikatakan mereka sudah bersama-sama sejak dari kekekalan. Tidak ada titik awal mereka, dan mereka tidak bisa terpisahkan, selalu bersama-sama. Mereka memiliki hubungan intim, mereka memiliki persekutuan, selalu bersama-sama. Nah, itu maksudnya. Lalu dikatakan di sini Allah bersama-sama dengan firman, yaitu Tuhan Yesus, dan firman itu adalah Allah. Nah, di sini dia beritahukan dengan jelas. Lalu kalau Allah Bapa disebut adalah Allah, lalu firman atau Tuhan Yesus itu apakah Allah atau bukan? Nah, di sini dia beritahukan dengan jelas bahwa firman itu atau Tuhan Yesus itu adalah Allah juga. Dalam eksistensinya, dalam hakikatnya, Dia adalah Allah. Maha kuasa, kekal. Dia juga adalah Allah. Nah, jadi di sini kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus sudah ada sejak dari kekekalan, dan segala kehendak Tuhan ada pada diri Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu bersama-sama dengan Allah Bapa, dan Tuhan Yesus itu sendiri juga adalah pribadi ilahi atau maha kuasa. Ada yang mengatakan bahwa di sini Tuhan Yesus itu bukan menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Mereka mengatakan firman itu, Tuhan Yesus itu, yang dimaksud di ayat pertama adalah suatu Allah. Suatu Allah. Nah, tapi kalau kita melihat ke dalam bahasa aslinya,
Ya, sangat jelas di sana dia beritahukan ketika subjek yang satu menjelaskan tentang subjek yang satu, itu tak perlu memakai dua-duanya artikel, ya, definite artikel. Nah, mereka mengatakan ini tidak ada definite artikel yang satunya, ya. Ketika dikatakan firman itu adalah Allah, kata Allah di sini tidak ada definite artikelnya. Coba lihat di bahasa Inggris juga dikatakan was God, ya. Jadi artinya diterjemahkan suatu Allah. Tapi di dalam peraturan bahasa Yunani, ketika dua subjek ini ya saling menjelaskan, maka cukup satu saja, ya, yang memakai definite artikel dan mewakili, ya, subjek yang satu. Ya. Jadi tidak harus, ya, dua-duanya memiliki definite artikel. Cukup satu saja. Dan ketika dikatakan firman itu adalah Allah, maka benar-benar maksudnya adalah Tuhan Yesus adalah Allah sendiri. Nah, ini adalah ayat firman Tuhan yang memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Kita tidak usah ragukan apakah Tuhan Yesus adalah Allah atau bukan. Ya, banyak mengatakan dia hanyalah hampir seperti Allah. Ya, dia tidak Allah, dia bukan benar-benar Allah, tapi dia dibawa, ya, dari ilahi. Ya, artinya lebih kecil keilahian yang daripada Allah Bapa, ya. Tapi itu adalah ajaran yang salah, ya. Itu adalah ajaran saksi Yehova yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah suatu Allah yang dimana dia diangkat seolah-olah seperti Allah, tapi dia bukan Allah. Tapi itu adalah ajaran salah. Kita percaya sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan bahwa firman itu adalah Allah. Tuhan Yesus adalah Allah 100%. Ya, dalam keilahiannya, dalam kemahakuasaannya, sama seperti apa yang dimiliki oleh Allah Bapa. Jadi jangan kita sampai disesatkan atau dibimbangkan oleh ajaran-ajaran sesat. Ini adalah ajaran firman Tuhan yang benar. Nah, saya harap di ayat pertama ini kita bisa mengerti dengan jelas, ya. Ketika dikatakan pada mulanya adalah firman, ya, Tuhan Yesus sejak dari kekalan, ya, dia dikatakan firman, segala kehendak Tuhan, pikiran, ya, dan penyataan tentang Tuhan Allah ada pada diri Tuhan Yesus, dan dikatakan Tuhan Yesus firman itu bersama-sama dengan Allah, ya, mereka sudah ada, ya, dan selalu bersama, tidak bisa dipisahkan, namun bisa dibedakan, ya, ada Bapa, ada Anak, ya, dua pribadi yang berbeda. Dan dikatakan firman itu, Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri juga, ya, dia punya hakikat sebagai Allah, sama seperti Allah Bapa. Nah, yang kedua dikatakan pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, ditegaskan kembali bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan Allah sejak dari kekekalan, ya. Mereka tidak bisa dipisahkan, mereka sifatnya kekal dan mereka selalu memiliki hubungan intim, persekutuan, dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, tetapi bisa dibedakan mana pribadi Allah Bapa, mana pribadi, ya, Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, ayat yang ketiga dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, di sini kita mengetahui dengan jelas bahwa Tuhan Yesus adalah Allah juga, ya. Dalam kemahakuasaannya dikatakan di sini Dia menjadikan segala sesuatu, ya. Tidak ada sesuatu yang ada di alam semesta ini, termasuk manusia ini, yang dimana tanpa, ya, diciptakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita semua adalah ciptaannya. Makanya dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan Yesus. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Allah Bapa menciptakan, Allah Anak juga menciptakan, karena Dia adalah ilahi, maha kuasa. Ya, Dia adalah Allah. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar adalah Allah yang maha kuasa. Kalau malaikat tidak punya kuasa untuk menciptakan. Ya. Malaikat sama dengan kita, adalah ciptaan. Tapi Tuhan Yesus bisa menciptakan, membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Jadi kita adalah ciptaan daripada Tuhan Yesus Kristus juga, ya. Nah, ayatnya yang ke-5 dikatakan, ayat yang ke-4 dikatakan di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia.
Nah, di dalam diri Tuhan Yesus sendiri ada hidup yang kekal, ya, dan hidup secara rohani. Kita ini tidak punya hidup dalam arti tidak bisa hidup, memiliki hidup yang kekal, ya. Kita diberikan hidup dan kita pun terbatas, ya, kehidupannya. Ya, jadi tapi di dalam Tuhan Yesus dikatakan dia ada hidup, ya, sumber kehidupan, hidup kekal dan hidup secara rohani. Dan hidup ini, yaitu Tuhan Yesus sendiri, adalah terang manusia, ya, yang dia berikan untuk menerangi manusia, agar manusia tidak hidup di dalam kegelapan, di dalam dosa. Jadi Tuhan Yesus adalah terang manusia yang datang untuk menuntun kita di dalam kebenaran, yang datang untuk melepaskan kita dari kegelapan karena dosa kita. Ketika kita hidup dalam dosa, kita hidup dalam kegelapan, kita tersesat dan kita menuju kepada kebinasaan. Tapi Tuhan Yesus yang adalah hidup, sumber kehidupan, dia berikan, dia datang untuk, ya, menerangi kita supaya kita bisa, ya, memperoleh hidup yang kekal. Nah, lalu ayatnya yang ke-5 dikatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya. Terang itu, yaitu Tuhan Yesus, dikatakan bercahaya. Memang fungsinya adalah menerangi kegelapan. Dunia ini, kita manusia orang-orang berdosa. Dan dikatakan di sini, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, kata menguasainya lebih tepatnya diterjemahkan sebagai mengerti, ya. Karena kalau kita melihat nanti di ayat yang ke-11 contohnya itu paralel kalau seandainya kita pakai kata mengerti, ya. Dalam bahasa aslinya lebih tepatnya adalah mengerti, ya, bukan menguasai. Jadi ketika dikatakan ayat yang ke-5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dia menerangi, ya, kegelapan, ya, manusia yang berdosa, dan kegelapan itu manusia tidak dapat mengerti terang itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak bisa mengetahui dengan benar, ya, tidak bisa memiliki pengetahuan tentang Tuhan Allah, tidak bisa mengerti, mampu yang memikirkan tentang Tuhan Allah. Itu maksudnya, ya, tidak bisa mengerti tentang Tuhan Allah, tentang Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-6 dikatakan, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Nah, Yohanes di sini adalah Yohanes Pembaptis, ya, Yohanes Pembaptis. Dan di sini Yohanes Pembaptis datang menjadi saksi dan sekaligus, ya, untuk memberitakan pertobatan bagi orang-orang Israel pada saat itu agar mereka, ya, menyiapkan hati mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi dikatakan di sini Yohanes, ya, Yohanes Pembaptis, bukan Rasul Yohanes yang menulis kitab ini, ya. Nah, lalu dikatakan ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Nah, Yohanes Pembaptis ini memang ditugaskan untuk, ya, memberikan kesaksian, untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan Yesus Kristus dengan cara memberitakan pertobatan bagi orang-orang agar mereka siap untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dia datang untuk memberitakan tentang Mesias, itu Tuhan Yesus, ya. Sehingga orang-orang pada saat itu bisa mengenal Tuhan Yesus dan mereka bisa bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi fungsinya adalah memberitakan tentang Tuhan Yesus, bersaksi, ya, bagi Tuhan Yesus supaya orang-orang pada saat itu mereka mau bertobat dan menerima Sang Mesias atau Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita juga harus menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus, ya. Kita harus pergi memberitakan Injil supaya banyak orang bisa mengenal tentang Tuhan Yesus dan mereka bisa bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi memberitakan Injil adalah keharusan bagi kita semua orang percaya. Kita semua diwajibkan untuk menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi jangan pikir bahwa yang menjadi pemberita Injil atau menjadi saksi bagi Kristus ya hanya orang-orang yang melayani Tuhan. Tidak, semua orang Kristen ya harus memberitakan Injil ya. Nah, ayatnya yang ke-8 dikatakan ia bukan terang itu
tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Nah, di sini Rasul Yohanes memberitahu dengan jelas bahwa Yohanes Pembaptis bukanlah terang yang dimaksud tadi, ya, yang datang untuk menerangi dunia, ya, yang datang memberikan hidup kekal, ya, yang datang untuk menyelamatkan manusia. Ya, dia bukan itu, ya. Tapi Yohanes Pembaptis itu hanya orang yang disiapkan untuk memberitakan pertobatan dan memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus agar orang-orang pada saat itu bisa, ya, bertobat dan memberikan diri untuk percaya kepada Tuhan Yesus agar mereka bisa menyambut tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi di sini Rasul Yohanes dia menekankan bahwa Yohanes Pembaptis bukanlah Mesias tersebut. Ya, bukanlah terang yang dimaksud tersebut. Karena ada orang-orang pada saat itu berpikir bahwa Yohanes Pembaptis inilah Mesias yang telah dijanjikan. Ada yang berpikir bahwa dialah yang sesungguhnya yang datang untuk menyelamatkan umat Tuhan, yaitu Israel. Tapi di sini Rasul Yohanes jelas-jelas, ya, dia memberitahukan bahwa Yohanes Pembaptis ini bukanlah Mesias atau terang itu, tapi dia adalah orang yang diutus untuk, ya, menyiapkan jalan bagi Tuhan dengan memberitakan pertobatan, ya, supaya orang-orang pada saat itu mau menyambut, mau menerima tentang Tuhan Yesus. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ayatnya yang ke-9 dikatakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Nah, di sini dia kembali lagi menceritakan tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus, ya, sedang berada di dalam dunia. Nah, ketika 2000 tahun yang lalu kita melihat bagaimana Tuhan Yesus dia datang ke dalam dunia. Ya, datang ke dalam dunia untuk, ya, menerangi setiap orang, untuk memberitakan kebenaran, untuk menuntun setiap orang yang sudah sesat agar berjalan di jalan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Nah, jadi Tuhan Yesus kurang lebih 2000 tahun yang lalu datang ke dalam dunia. Makanya dikatakan sedang, karena di sini sedang menceritakan, ya. Nah, lalu ayatnya yang ke-10 dikatakan, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya. Segala sesuatu Tuhan yang ciptakan. Tadi sudah dikatakan di ayatnya yang ke-3. Ya, termasuk kita manusia. Tidak ada satupun yang ada tanpa diciptakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga ikut menciptakan karena dia adalah pribadi Allah. Ya. Dan ketika dia datang ke dalam dunia, ya, sangat menyedihkan. Dikatakan di sini dunia tidak mengenalnya, ya. Dunia tidak mengenalnya. Kenapa tidak mengenalnya? Kenapa manusia tidak bisa mengenal Tuhan Yesus ketika dia datang ke dalam dunia? Pertanyaannya kenapa? Karena manusia hidup dalam dosa. Ya. Karena manusia berada di dalam kegelapan, dibutakan mata rohani mereka karena dosa. Jadi kita tidak bisa mengenal Tuhan Allah, tidak bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus karena dosa kita. Jadi pada saat itu tak ada yang, ya, merasa, wah, inilah Tuhan Allah yang benar, mari kita semua sambut dia. Mari kita terima dia. Padahal dia yang menciptakan segala sesuatu. Tapi sangat menyedihkan. Ya, dunia atau manusia tidak mengenalnya. Karena dosa. Jadi ketika kita hidup dalam dosa, kita tidak akan mengenal kebenaran. Lalu dikatakan di ayatnya yang ke-11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tadi berbicara tentang secara umum, ya, secara universal, yaitu dunia manusia tidak mengenalnya ketika dia datang ke dalam dunia ini. Dan sekarang dia berbicara secara khusus, bahkan umatnya sendiri, bangsa pilihan Tuhan Allah sendiri, yaitu Israel pada saat itu, dikatakan di ayat yang ke-11, tidak menerimanya. Bayangkan ketika dia lahir ke dalam dunia, ya, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia lahir ke dalam dunia. Apakah banyak orang Israel datang menyambut dia sebagai raja, sebagai pencipta? Apakah mereka menerimanya sebagai juru selamat? Ya. Jawabannya tidak.
hanya beberapa orang saja yang menyambut kelahirannya. Dan hanya sebagian orang saja yang mau menerima dia sebagai juru selamat. Ya. Umatnya sendiri, tadi berbicara secara universal dunia, tidak mengenal dia. Tapi lebih menyedihkan lagi, ya, umatnya sendiri, orang Israel, bangsa pilihannya, yang telah dia pilih dan dia selamatkan, dia pelihara, dia berkati. Ketika dia datang ke dalam dunia, Tuhan Yesus Kristus, dikatakan mereka tidak menerimanya. Itulah manusia karena hidup di dalam dosa. Karena kita hidup dalam kegelapan, kita tidak bisa mengerti kebenaran. Kita tidak bisa mengenal Tuhan Allah dengan benar kalau kita hidup di dalam dosa. Karena mata rohani kita ditutupi oleh dosa. Maka tentang Tuhan Allah kita tidak bisa mengerti. Dikatakan di sini, ya, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, orang Israel, bahkan mereka tolak dia. Nah, kalau kita melihat ya, di akhir hidup Tuhan Yesus, bahkan mereka salibkan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Orang Israel menyalibkan Tuhan Yesus, padahal mereka adalah umat pilihan daripada Tuhan Yesus. Menyalibkan ya, pencipta, ya, Tuhan mereka sendiri dan Tuhan kita semua secara umum. Ya. Memang dia disalibkan dengan tujuan untuk menanggung dosa-dosa kita. Tetapi yang melaksanakan penyaliban tersebut yaitu umatnya sendiri, orang Israel. Ya, mereka tolak dia. Nah, ayatnya yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Namun, bagi orang-orang yang menerima dia, ini bukan hanya berbicara kepada orang Israel, konteksnya bukan hanya orang Israel saja, tapi semua orang di segala penjuru, ya, di segala tempat dan di segala zaman, termasuk kita. Ya, kita bukan orang Israel. Tapi dikatakan, kalau kita menerimanya, artinya kita mau membuka hati kita dan mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka dikatakan diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Artinya dia berikan hak sebagai anak-anak Allah. Dia berikan status sebagai anak-anak Allah. Jadi kita semua yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberikan status, ya, hak sebagai anak-anak Allah. Kita bukan lagi musuh Tuhan. Ya. Bukan lagi orang-orang yang dibenci oleh Tuhan karena dosa. Tapi kita sudah menjadi anak-anak Allah. Kita sebelumnya adalah musuh, lawan Tuhan Allah karena dosa, dia akan menghukum kita. Tapi sekarang, karena kita sudah menerima Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus, maka kita diberikan status sebagai anak-anak Allah. Nah, ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang percaya, makanya dikatakan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Hanya orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, yang disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, ini adalah hak yang sangat istimewa. Kita bisa diberikan status sebagai anak-anak Allah yang maha kuasa, pencipta segala sesuatu, raja di atas segala raja. Ya, kita bersyukur, ya, kita diberikan status demikian. Nah, oleh karena itu, bagi yang belum bertobat dan percaya kepada Tuhan, marilah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak akan pernah, ya, menjadi anak-anak Allah kalau di luar Tuhan Yesus. Kita merupakan musuh Tuhan karena dosa. Hanya di dalam Tuhan Yesus kita bisa memiliki status sebagai anak-anak Allah. Nah, pertanyaannya, apakah di antara kita ada yang masih bimbang bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat? Apakah ada di antara kita yang belum bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, sekarang berikanlah dirimu bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, supaya, ya, bisa memiliki hak status yang diberikan oleh Tuhan sebagai anak-anaknya, ya, yang dimana kita
memiliki bagian dari kerajaannya, yaitu kerajaan surga. Kalau kita sudah disebut anak-anak Allah, maka kita akan memiliki hak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kita punya bagian di dalam kerajaan surga. Dan kita akan mendapatkan berkat daripadanya, belas kasihannya. Dia akan mengasihi kita. Ya. Itu semuanya kita bisa dapatkan kalau kita sudah memiliki status sebagai anak-anak Allah. Dan kita bisa memiliki status sebagai anak Allah kalau kita mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus, kita bukanlah anak-anak Allah. Kita adalah musuh Tuhan karena dosa. Ayatnya yang ke-13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Nah, ketika kita diberikan status sebagai anak-anak Allah, kita disebut sebagai anak-anak Allah bukan secara daging, ya, bukan secara darah, ya, tapi secara roh kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan di sini juga dikatakan bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, ya, bukan karena dihasilkan oleh keinginan, ya, seorang laki-laki. Di sini dikatakan, ya, seperti kita disebut anak karena orang tua kita, ya, nikah, ya, berhubungan badan, lalu mengandung, lalu kita lahirlah sebagai anak. Bukan. Tapi kita diberikan status, ya, sebagai anak-anak Allah, ya, secara roh, dan itu datang dari Tuhan Allah. Nah, ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus sebelumnya adalah roh. Dia sudah ada, ya, karena dia adalah Allah, kekal sebelumnya. Tapi dia memilih mengambil, ya, tubuh manusia, ya, menjadi daging sama seperti manusia. Dia mengambil rupa manusia. Dia lahir ke dalam dunia ini sebagai manusia. Itu maksudnya. Tuhan Yesus, dia menjelma menjadi manusia. Ada orang mungkin bertanya, bagaimana mungkin Tuhan Allah bisa menjadi manusia? Kenapa orang-orang di luar sana banyak yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat? Karena mereka mengatakan, masa Tuhan Allah menjadi manusia? Kalau kita berbicara tentang Tuhan Allah, maka kita berbicara tentang kuasanya. Ya, pertama-tama kita berbicara tentang kuasanya. Tuhan Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Jikalau dia menghendaki, maka tidak ada yang sulit bagi Tuhan Allah. Ya, kalau Tuhan Allah, dia mau menjadi manusia, datang ke dalam dunia dengan tujuan tertentu untuk menyelamatkan manusia, mengapa tidak bisa? Pertanyaannya, mengapa tidak bisa? Tapi manusia di luar sana, mereka berusaha menolak. Enggak mungkinlah Allah bisa menjadi manusia. Masa dia mau merendahkan dirinya menjadi manusia? Masa dia mau menjadi, ya, sesuatu yang terbatas, yaitu menjadi manusia? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah. Kalau dia mau menghendaki, dia mau menjadi manusia dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia, mengapa tidak bisa? Tuhan Maha Kuasa. Jadi di sini dikatakan Tuhan Yesus yang sudah ada sejak dari kekalan dalam bentuk roh, dia adalah Allah. Dia memutuskan, memilih menjadi manusia, mengambil rupa manusia, menjelma menjadi manusia, lahir sebagai manusia dengan sifat-sifat manusia, namun tanpa kehilangan sifat-sifat keilahiannya. Sekali lagi, dia mengambil rupa manusia dengan memiliki sifat-sifat seperti yang dimiliki manusia, hanya tidak berdosa. Namun dalam satu sisi dia tidak menghilangkan sifat-sifat keilahiannya. Makanya dikatakan, ya, Tuhan Yesus dalam satu pribadi
tapi dalam memiliki dua natur. Ya, dua sifat. Sifat ilahi 100% dan sifat manusia 100%. Karena ketika Allah dia menjelma menjadi manusia, maka dia memiliki sifat-sifat manusia sama seperti kita. Sekali lagi, tapi hanya tidak berdosa. Jadi 100% adalah manusia. Dia memiliki natur, sifat-sifat manusia 100%. Tapi dalam satu sisi juga, dia tidak menghilangkan sifat-sifat keilahiannya. Dia pertahankan. Jadi 100% juga. Dia memiliki natur keilahian 100% dan sifat-sifat keilahian 100%. Allah menjadi manusia. Merendahkan dirinya. Dia mengambil rupa manusia. Disinilah kata inkarnasi. Ya, inkarnasi. Allah di dalam daging, yaitu menjadi seorang manusia dengan tujuan untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Dikatakan di sini, dan diam di antara kita. Ya, dia pada 2000 tahun yang lalu dia hidup bersama-sama dengan manusia. Ya, diam di antara para rasul. Ya, mereka melihatnya. Dikatakan dan kita telah melihat kemuliaannya. Bagaimana ya 33 tahun setengah, khususnya 3 tahun setengah terakhir dalam pelayanannya, murid-muridnya melihat kemuliaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Mereka menyaksikannya dengan mata. Bagaimana Tuhan Yesus dimuliakan oleh Allah Bapa di atas gunung. Bagaimana Bapa ya selalu memuliakan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Jadi dikatakan di sini kami telah melihatnya dan melihat kemuliaannya. Dia diam di antara kami, di antara manusia. Ya, pada saat itu 2000 tahun yang lalu. Jadi dia bukan dalam bentuk roh. Ya. Tidak, tapi dia benar-benar menjadi manusia. Hidup sama seperti manusia, hanya tidak berdosa. Dan dikatakan di sini, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, ya, putra Allah, satu-satunya anak tunggal Allah. Dalam bahasa KJV lebih bagus ya. Kita lebih setuju KJV karena apa? Bahasa Inggris KJV, versi KJV kenapa? Karena dia menekankan anak tunggal Allah. Dia ada kata anak tunggal Allah. Tapi di versi lain, kata tunggal Allah itu tidak ada. Ya, kata tunggal itu tidak ada. Jadi hanya mengatakan anak Allah. Tapi yang sebenarnya adalah anak tunggal Allah. Satu-satunya yang dikasihi oleh Allah Bapa. Tidak ada yang lain. Kalau kita dikatakan anak-anak Allah, itu berbicara tentang jamak. Ya. Tapi ketika dikatakan Tuhan Yesus adalah anak Allah, yaitu berbicara secara khusus. Anak tunggal Allah. Tidak ada yang lain. Putra Allah. Dan dikatakan di sini penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, di dalam Tuhan Yesus kita bisa menerima kasih karunia dan kebenaran. Ya. Bagaimana dia menunjukkan kasihnya kepada manusia. Bagaimana dia mengorbankan dirinya demi menyelamatkan manusia. Bagaimana dia mengajarkan kebenaran, menuntun manusia di dalam kebenaran, melepaskan manusia dari kegelapan agar mereka hidup di dalam terang. Jadi kita hanya bisa menemukan kasih karunia Allah dan kebenaran di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Di luar Tuhan Yesus, siapapun dia, mau dia nabi atau mau dia utusan, dikatakan kita tidak bisa menemukan kasih karunia dan kebenaran kecuali di dalam diri Tuhan Yesus. Karena dialah satu-satunya yang telah diberikan ya kemuliaan sebagai anak tunggal Allah. Ayat yang ke-15 dikatakan Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata. Nah, ini berbicara kembali tentang Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis ini memang disiapkan untuk memberikan kesaksian tentang Mesias ini atau tentang Tuhan Yesus. Ya, harus ada yang memberikan kesaksian. Ya, supaya orang-orang bisa percaya bahwa memang Mesias ini, Yesus ini adalah Mesias. Apalagi Yohanes Pembaptis adalah salah satu tokoh yang penting pada saat itu. Jadi ketika Yohanes Pembaptis mengatakan dia adalah Mesias, Tuhan Yesus adalah Mesias, maka
tidak bisa diragukan lagi, kan tidak mungkin Yohanes Pembaptis salah. Jadi dikatakan di sini Yohanes memberi kesaksian tentang dia itu Tuhan Yesus dan berkata, inilah dia, ya, Tuhan Yesus yang kumaksudkan ketika aku berkata kemudian daripada aku akan datang dia, yaitu Mesias yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Nah, jadi Yohanes Pembaptis dia mau memberitahukan kepada orang-orang pada saat itu, inilah yang saya maksudkan, yang saya selalu bicarakan, saksikan tentang dia, yang dimana saya dorong kalian untuk bertobat dan menyambut kedatangannya agar percaya kepadanya. Inilah dia yang saya maksudkan, yaitu Tuhan Yesus. Dialah Mesias yang telah dijanjikan itu. Dialah juru selamat satu-satunya itu. Dialah anak domba Allah yang akan dipersembahkan, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan dikatakan di sini, ya, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku. Tuhan Yesus dikatakan telah mendahului aku. Kenapa dikatakan telah mendahului Yohanes Pembaptis? Padahal kalau kita melihat, ya, mana yang lebih tua secara manusia, ya, Tuhan Yesus atau Yohanes Pembaptis? Jelas sekali, ya, yang lebih tua adalah Yohanes Pembaptis. 6 bulan jaraknya, ya. Yohanes Pembaptis anak daripada Elisabet, ya. Tuhan Yesus, ya, lahir dari Maria, ya, secara manusia. Tapi Yohanes Pembaptis tahu bahwa Tuhan Yesus bukan baru ada ketika dia lahir di dunia ini, tapi dia sudah ada sejak dari kekekalan. Sebelum dia lahir ke dalam dunia ini, dia adalah Allah yang dalam bentuk roh, dan dia sudah ada sejak dari kekekalan yang telah menciptakan segala sesuatu. Yohanes Pembaptis dia mengetahui akan hal itu. Makanya dikatakan di sini, ya, dia yang telah mendahului aku. Dia yang lebih tua daripada aku. Ya, maksudnya lebih hidup lama sebelum aku. Saya baru ada ketika saya dikandung oleh mama saya. Tapi Tuhan Yesus sudah ada sebelumnya. Makanya dikatakan, sebab dia telah ada sebelum aku. Ya, jadi secara manusia memang Yohanes Pembaptis lebih tua. Ya, umurnya lebih di atas 6 bulan dari Tuhan Yesus. Tapi bukan berarti Tuhan Yesus baru ada ketika dia lahir ke dalam dunia. Tidak. Tapi dia sudah ada sejak dari kekekalan. Makanya Yohanes Pembaptis mengatakan, dia sudah ada sebelum aku. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Bukan nabi biasa. Bukan manusia biasa. Bukan utusan biasa saja. Kalau hanya nabi biasa, tidak mungkin, ya, Rasul Yohanes ataupun Yohanes Pembaptis mengatakan dia sudah ada sebelum dia lahir ke dalam dunia ini. Artinya dia kekal sebelumnya. Nabi biasa baru ada, ya, ketika dikandung, ya, di dalam rahim ibu. Tapi sebelum itu dia tidak ada, sama seperti kita. Disitulah titik awal kita, ketika terjadi pembuahan di dalam rahim ibu kita. Tapi Tuhan Yesus sudah ada sejak dari kekalan. Itu membuktikan bahwa dia adalah Allah Maha Kuasa. Dan dia bukanlah malaikat seperti yang dipercaya oleh saksi Yehova. Karena di sini Rasul Yohanes memberitahukan bahwa dia pada mulanya sejak dari kekalan, dia sudah kekal. Dan dia menciptakan segala sesuatu. Malaikat tidak menciptakan, tapi Tuhan Yesus menciptakan segala sesuatu. Jadi ajaran saksi Yehova pun adalah ajaran yang salah, ya, ajaran yang sesat. Ayatnya yang ke-16 dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Nah, di sini, ya, Rasul Yohanes dia mengatakan bahwa di dalam diri Tuhan Yesus, melalui Tuhan Yesus, kita bisa menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi tidak hanya satu kali kasih karunia udah selesai, tapi terus menerus, ya, berlanjut. Ya, kasih karunia pertama bagaimana Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Dia memberikan kita iman, dia menyelamatkan kita. Dia berikan kita anugerah keselamatan. Nah, itu adalah kasih karunia. Sehingga kita orang-orang berdosa tidak harus tanggung dosa kita lagi, karena sudah ada yang menanggung dosa kita. Itu Tuhan Yesus.
Jadi kita mendapatkan kasih karunia, keselamatan. Dan tidak hanya sampai di situ. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga mendapatkan kasih karunia bagaimana Tuhan selalu memelihara kita. Tuhan selalu menguatkan kita. Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan selalu memberkati kita. Itu semuanya juga kasih karunia Tuhan. Ya, Tuhan berikan kepada kita. Jadi kasih karunia demi kasih karunia kita terima ya, hanya di dalam diri Tuhan Yesus. Hanya melalui Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus, kita tidak akan mendapatkan kasih karunia dan kita tidak akan bisa menemukan kebenaran. Sekali lagi, bagi yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, segeralah berilah dirimu percaya kepada Tuhan Yesus. Karena hanyalah Tuhan Yesus ya, yang memberikan kita hidup, yang memberikan kita kasih karunia, yang memberikan kita kebenaran. Karena Dia adalah sungguh-sungguh adalah Allah dan Juru Selamat kita. Tidak ada yang lain. Ayatnya yang ke-17 dikatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Berbicara tentang hukum Taurat, ya, kita tidak bisa menemukan keselamatan atau kehidupan di dalam hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat ya menuntut tanggung jawab kita. Jikalau kita tidak taat, maka kita akan dihukum. Makanya ada firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang tidak patuh terhadap hukum Taurat. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat, dikatakan terkutuk. Kita sudah melanggar banyak perintah-perintah hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan pada dasarnya untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah orang berdosa dan harus dihukum. Kita harus menerima hukuman. Ya, kita sudah melanggar hukum Taurat. Tak ada orang yang bisa mengatakan dia benar, dia sudah taat sempurna. Tak ada. Ya, contohnya kita pernah mencuri, kita pernah berbohong, ya, dengki, iri hati, dan lain-lain. Kita sudah melanggar hukum Taurat. Dan akibatnya kita harus dihukum. Karena setiap pelanggaran ada hukumannya. Tetapi puji Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kita bisa menemukan, ya dikatakan, kita bisa menemukan kasih karunia, pengampunan dosa. Jadi kalau kita mau, saya mau hidup di dalam hukum Taurat. Saya tidak perlu juru selamat Tuhan Yesus. Saya mau hidup di dalam hukum Taurat. Saya harus taat. Hidup benar, hidup baik. Maka saya pasti selamat. Itu tidak akan bisa selamat. Karena kita sudah melanggar hukum Taurat. Satu saja sudah cukup kita untuk dihukum. Apalagi kalau kita sudah melanggar semuanya sepanjang hidup kita. Tapi di dalam Tuhan Yesus kita bisa mendapatkan pengampunan, kasih karunia. Dengan kematiannya di atas kayu salib. Ketika kita percaya kepadanya, maka diampuni dosanya. Karena dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kita bisa mendapatkan hidup yang kekal di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi percayalah kepada Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Ayatnya yang ke-18 dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun, ya, tak ada manusia yang pernah melihat Allah sepenuhnya. Tak ada. Karena kita adalah manusia, ya, yang berdosa. Kita tidak bisa melihat Allah. Karena dosa kita akan dihukum. Kita akan mati karena dosa kita. Tapi dikatakan hanya anak tunggal Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang melihat Allah seutuhnya. Dengan sempurna, dengan jelas. Allah Bapa, ini maksudnya adalah Allah Bapa. Kenapa? Karena dikatakan dia ada di pangkuan Bapa. Maksudnya apa? Dia ada bersama-sama dengan Tuhan Allah dalam hubungan yang intim. Persekutuan yang begitu erat. Mereka selalu bersama-sama. Jadi dialah satu-satunya pribadi yang melihat Allah Bapa dengan jelas.
Nah, karena dia yang mengenal segala sesuatu tentang Tuhan Allah, maka harusnya kita percaya kepadanya. Kita tidak akan pergi mencari yang lain, karena kita tahu hanya Tuhan Yesus yang melihat Allah Bapa yang menciptakan segala sesuatu ini. Jadi kalau kita di luar Tuhan Yesus, kita tidak akan bisa mengetahui Allah Bapa yang benar. Ya, makanya dikatakan di sini, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Karena dia sudah bersama-sama dengan Tuhan Allah, yaitu Allah Bapa, maka dialah satu-satunya yang menyatakan, yang memberitahukan, yang mengajarkan kita tentang Allah yang benar. Di luar Tuhan Yesus, kita tidak akan menemukan penyataan tentang Tuhan Allah ataupun tentang pengajaran tentang Tuhan Allah yang benar. Di luar Tuhan Yesus tidak akan bisa. Karena satu-satunya yang melihat Allah, yang bersama-sama dengan Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita. Jadi kita harus mengikut Tuhan Yesus untuk bisa mengenal Allah Bapa. Ya. Mengenal kebenaran. Harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus ikut Tuhan Yesus. Dialah juru selamat satu-satunya. Nah, jadi saudara-saudara, melalui Yohanes pasal pertama, ayat pertama sampai 18. Di sini Rasul Yohanes memberitahukan dengan jelas siapakah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia sudah ada sejak dari kekekalan. Tuhan Yesus adalah firman, yang artinya segala kehendak Tuhan, segala pikiran tentang Tuhan Allah, pikiran Tuhan Allah, segala tentang Tuhan Allah ada pada dirinya. Maka dikatakan firman, firman, kata ucapan mewakili pikiran dan kehendak kita. Jadi Tuhan Yesus firman Allah, artinya di dalam diri Tuhan Yesus telah dinyatakan tentang Tuhan Allah, tentang pikiran dan kehendak Tuhan Allah. Dan firman itu, Tuhan Yesus itu sudah bersama-sama dengan Tuhan Allah sejak dari kekekalan. Tuhan Yesus satu pribadi, Allah Bapa satu pribadi. Mereka tidak bisa dipisahkan. Sudah bersama-sama sejak dari kekekalan. Tetapi bisa dibedakan mana pribadi Allah Bapa, mana pribadi Allah Anak itu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu sendiri adalah Allah. Lalu dia beritahukan bahwa dia adalah terang yang datang menuntun kita dalam kebenaran, yang datang menyelamatkan kita dari kegelapan. Dia adalah hidup, sumber kehidupan, memiliki hidup yang kekal, yang akan memberikan kita hidup yang kekal. Bahkan juga hidup secara rohani. Kita kan mati rohani karena dosa, tapi dia akan memberikan kita kehidupan rohani dan hidup yang kekal, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus akan memberikan kita status hak sebagai anak-anak Allah jikalau kita percaya kepadanya, menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat satu-satunya. Nah, jadi saudara-saudara, berikanlah dirimu bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ikutlah Tuhan Yesus. Kita tidak berada di jalan yang salah, tapi kita berada di jalan yang benar. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Dan kita jangan lagi diombang-ambingkan atau disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat di sana. Tetap teguhkan iman kepada Tuhan Yesus. Cari di kitab manapun yang menyatakan tentang utusan mereka seperti yang dinyatakan tentang Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Tidak ada. Tidak ada bandingannya. Hanya di dalam Tuhan Yesus yang jelas-jelas dia beritahukan bahwa dia adalah Tuhan Allah dan juru selamat yang datang untuk memberikan kita hidup yang kekal. Jadi ikut Tuhan Yesus. Bagi yang belum bertobat, tapi yang sudah percaya, mari kita tetap teguhkan iman kita dan kita dengan semangat mau hidup untuk Tuhan Yesus, dengan sukacita kita mau melayani Tuhan Yesus seumur hidup kita. Nah, itu saja firman Tuhan yang bisa kita sampaikan. Dan sebelum saya tutup, saya sampaikan kepada kita agar juga memiliki hati memberitakan Injil. Setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada malam hari ini, kiranya kita juga terdorong untuk memberitakan Injil, membawa jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus. Ceritakan tentang Tuhan Yesus dari firman Tuhan yang sudah kita belajar pada malam hari ini.
Nah, itu saja, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu tentang Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, ampunilah dosa kami dan selamatkanlah kami bagi yang belum bertobat. Dan bagi kami yang sudah percaya, Tuhan teguhkanlah iman kami. Dan kami setia mengikut Tuhan Yesus, mempersembahkan hidup kami. Dan juga mau melayani Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.